Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarawiyah. Saya dari Universitas Wit Antasari yang ada di Banjarbaru. Pada video ini saya akan mereview tentang materi PMII, di mana pada video ini ada dua materi, yaitu tentang Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia serta Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kesatuan, persatuan, kerjasama, damai dari bangsa Indonesia yang penduduknya mencapai kesamaan dan perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila memiliki peranan penting dalam berjalannya sistem ketatanegaraan. Dari masa proklamasi sampai masa reformasi, tentu banyak terjadi penggantian sistem, peraturan, dan hukum yang menjadi pedoman berjalannya pemerintahan di Indonesia. Karakteristik orang Indonesia yaitu mempunyai sedikit pengetahuan tentang banyak hal, sedangkan orang Barat mempunyai banyak pengetahuan tentang sedikit hal. Untuk mencapai kehidupan yang baik, dibutuhkanlah konsep negara yang baik. Untuk mencapai konsep negara yang baik, dibutuhkanlah pemimpin yang baik. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, dibutuhkan sistem ketatanegaraan yang baik, dan untuk mencapai itu, dibutuhkan demokrasi yang baik. Pada masa Yunani, politik disebut sebagai seni mencapai tujuan. Kepemimpinan Aswaja itu tumbuh dari bawah, bukan malah menjalankan diri terus mengajak, ayo pilih aku. Menurut Fukuyama, demokrasi itu adalah konsep akhir zaman yang tidak akan pernah tergantikan oleh konsep negara lain. Saat ini, demokrasi Indonesia mulai mengalami perubahan menjadi dinasti politik. Sistem presidensial, ada eksekutif yaitu presiden dan menteri, ada yudikatif yaitu kejaksaan, kepolisian, dan hakim, ada legislatif, MPR, dan DPR. Pancasila, dasar negara, kita tidak mungkin mencapai keadilan sosial jika kita tidak berguna. Jangan mengukur segalanya dari materi, tapi ukurlah dari peluangnya. Hubungan Pancasila dengan sistem negara kita saling berhubungan atau melengkapi. Masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang Aswaja. Aswaja merupakan bagian integrasi dari sistem berorganisasi PMII. PMII yang merupakan anak kandung organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga menegaskan Aswaja sebagai napas pergerakannya. Dalam PMII, Aswaja dijadikan sebagai metode berpikir dan metode bergerak. Aswaja muncul dari adanya doktrin pada perang sipil antara Syahidah Ali dengan Mu'awiyah. Setelah perang yang terjadi, kesepakatan yang disetujui kaum Syiah, golongan yang tidak disetujui oleh kaum Khawarij dan Jabariyah. Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah terdiri dari kata ahlu, yaitu keluarga, sunnah, yaitu segala sesuatu yang diajarkan, dipondasikan kepada Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir ada jamaah, adalah jidrat atau pengobat atau apa yang disepakati oleh sahabat. Aswaja adalah golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan meneladani para sahabatnya, serta selalu menjadi jamaah yang kompak dalam membela Islam tanpa menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Terus, mengapa kita wajib bermadzhab? Yang pertama yaitu karena tidak semua orang mempunyai ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis, serta supaya tidak terjadi penyimpangan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ajaran Aswaja ada moderat atau tawassut yang tercermin dalam pengambitan hukum. Yang kedua, netral atau disebut dengan tawajun. Yang ketiga, keseimbangan, ta'ajun atau toleran tasawuf. Itulah tadi materi tentang PMII, di mana ada dua materi, yaitu tentang Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia serta Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi itu yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.